Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu ke bab 2 tentang limit fungsi. Limit itu merupakan pengetahuan salah satu dasar dalam mempelajari suatu diferensial dan kalkulus. Limit dari suatu fungsi merupakan salah satu konsep untuk mendapatkan yang mendasar dalam kalkulus dan analisis tentang kelakuan suatu fungsi mendekati suatu titik tertentu. Jadi nanti limit itu artinya kita mendekati titik tertentu. Seperti kata limit kata limit tentu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Limit itu dipandang sebagai nilai batas. Misal kartu kredit saya sudah limit. Nah, limitnya berapa? Limitnya 10 juta rupiah. Berarti artinya bahwa nilai batas pinjaman maksimal dari kartu kredit itu batas maksimalnya adalah hanya 10 juta rupiah. Nah, jadi itu. Jadi kata limit itu berarti nilai batas nilai batas. Jadi untuk ke sini nanti ke arah sini limit fungsi itu nanti limit itu kita mendekati suatu nilai batas tertentu nilai batas tertentu atau nilai pendekatan mendekati suatu X atau suatu X yaitu bilangan X. Kemudian untuk selanjutnya ke limit langsung ke sebuah buku yang kita bahas yaitu buku Erlangga yang bisa dipinjam dari perpustakaan kemarin. Untuk nilai limit artinya kita memasukkan suatu nilai ke suatu fungsi nilai batasnya itu limit X mendekati X. Limit itu disimbolkan sebagai X lim limit materi ini nanti limit. Jadi kita akan membahas tentang limit. Limit itu penulisannya seperti ini. Lim X mendekati C. Nah, lim X mendekati C dari suatu fungsi lim X mendekati C dari suatu fungsi fx maka akan sama dengan L, dimana L itu adalah fungsi yang sudah terkena limit atau terkena pendekatannya. Jadi limit nanti disingkat sebagai lim X mendekati C dari fx maka sama dengan L. Untuk pengerjaannya ini bisa kita masukkan nilai C-nya ke dalam fungsi ke dalam fungsi fx-nya itu nanti, dan menurut kaidah-kaidah tertentu atau ada suatu teorema tertentu yang untuk membahas atau untuk mengerjakan suatu limit, yaitu diantaranya ada 9 teorema. Nah ini ada 9 teorema teorema limit. Nanti saya akan fotokan nanti saya fotokan, saya kirim di e-learning. Limit fungsi aljabar limit fungsi aljabar di sini limit bentuk fungsi lim X mendekati C dari fx. Bentuk ini dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema limit. Jika n adalah bilangan bulat positif, k suatu konstanta, serta f dan g adalah fungsi yang memiliki limit di C, maka berlaku teorema berikut. Teorema 1. Untuk teorema 1 di sini limit X mendekati C dari suatu konstanta maka sama dengan konstanta itu tersendiri. Jadi kalau limit X mendekati C dari suatu konstanta artinya ini hanya berupa angka, maka jawabannya angka itu sendiri. Seperti gini contoh dari teorema 1 limit X mendekati 3 dari 4 maka sama dengan 4. Nah, karena di sini tidak ada X-nya, maka dari suatu konstanta maka konstanta itu sendiri. Nah, maksudnya seperti itu. Berapapun limitnya mendekati angka berapapun, kalau di sini hanya konstanta maka sama dengan konstanta itu sendiri. Untuk teorema 2, limit X mendekati C dari X maka sama dengan C. C-nya ini kita masukkan ke X, menggantikan ke X-nya ini. Jadi contoh yang kedua limit X mendekati C. Jadi misal ada limit X mendekati 2 dari X maka sama dengan X-nya ini menggantikan ini. Jadi X-nya diganti angka yang ada di sini, berarti sama dengan 2. Nah, seperti itu. Kemudian teorema yang ketiga, limit X mendekati C dari suatu konstanta dikalikan dengan fx maka sama dengan konstanta dikalikan dengan limit X mendekati C dari fx. Jadi konstantanya ini dialihkan ke depan. Contohnya gini. Contoh dari teorema 3,
ada suatu limit X mendekati, misal di sini 3, kemudian ada 5 dikalikan dengan 2x plus 4, maka akan sama dengan 5 ini, konstanta ini kita taruh di depan. 5 dikali limit x mendekati 3 dari 2x plus 4. Nah, seperti ini. Pengerjaannya bagaimana? Pengerjaannya dari limit x mendekati 3, nilai 3-nya ini kita masukkan di sini. Nah, jadi sini 5 limit x mendekati 3 dari 2 kali 3 plus 4, seperti ini. Jadi menjadi 5, 2 kali 3 6, plus 4 10, berarti berapa? 50. Nah, seperti itu. Jadi x nya ini menggantikan x, 3-nya menggantikan x. Kalau nanti dikuadratkan ya ikut dikuadratkan, seperti itu. Teorema yang keempat, limit x mendekati c dari fx plus gx, maka sama dengan limit fx, ya, limit x mendekati c dari fx plus limit x mendekati c dari gx. Jadi ini dipisah, ya, boleh. Untuk teorema 5 boleh juga dipisah, teorema 6 boleh juga dipisah, teorema 7 juga boleh dipisah. Namun untuk teorema 7 ada syaratnya, yang bawah penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau nanti ini sama dengan 0 berarti menjadi tidak terdefinisi. Contohnya gini, ya, pada teorema 4, 5 atau 6, ya. Nah, sebuah contoh mewakili dari teorema 4, 5 dan 6. Saya misalkan di sini ada limit x mendekati 2 dari 5x plus, ada kuadratnya ya, plus 3x. Nah, seperti ini. Maka bisa dipisah penulisannya atau pengerjaannya. Limit x mendekati 2 dari 5x kuadrat ditambah dengan limit x mendekati 2 dari berapa? 3x. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi dipisah jadi 2 itu boleh. Kalau misalkan nggak dipisah boleh. Ini kan cuma teorema, ya, bukan keharus apa itu namanya, bisa pengerjaannya bisa pakai cara yang kiri maupun bisa pakai cara yang kanan. Jawabannya sama. Kemudian untuk teorema 7 juga sama, nanti bisa dipisah. Teorema 8, jika ada limit x mendekati c dari suatu fx pangkat n, maka pangkat n-nya ini kan miliknya fx. Kalau di limit bisa memangkatkan dari semuanya. Contoh untuk teorema 8, misal limit x mendekati 3 dari 2x kuadrat plus 5 pangkat 3. Nah, di sini pangkat 3-nya kan miliknya 2x kuadrat plus 5. Nah, ini menurut teorema 8 bisa dituliskan seperti ini. Limit x mendekati 3 dari 2x kuadrat plus 5 pangkatnya jadi keseluruhan. Nah, itu. Jadi pangkatnya miliknya ini artinya miliknya limit keseluruhan juga. Nah, seperti itu, ya. Kemudian untuk akar juga sama, teorema 9. Teorema 9 di sini limit x mendekati c dari akar pangkat n dari fx, maka sama dengan akar pangkat n dari limit x mendekati c dari fx. Jadi teorema 9 contohnya seperti ini. Kalau ada limit x mendekati c dari akar pangkat 3 dari 3x kuadrat plus 6, maka sama artinya akar pangkat 3-nya jadi di luar, limitnya di dalam. Nah, gini. Dari 3x kuadrat plus 6. Jadi seperti ini. Itu merupakan teorema dari limit, ya. Berikut kita akan bahas contoh soalnya. Nah, berikut adalah contoh dari sebuah limit, ya, nilai contoh limit yang nanti kita mengerjakannya berdasarkan teorema yang sudah kita bahas tadi. Yang A, hitung nilai limit berikut, yaitu limit dari x mendekati min 2 dari 4x kuadrat. Jadi nilai min 2-nya x, karena ini mendekati min 2, maka min 2-nya kita masukkan ke sini.
berarti 4 kali min 2 dikuadratkan. Berarti min 2 karena ini negatif, pangkatnya genap, maka jadi positif. 2 pangkat 2, min 2 pangkat 2, 4 kali 4, 16. Nah, seperti ini. Kemudian, yang soal kedua, limit X mendekati min 1 dari 2X min 4X pangkat 2. Jadi nilai min 1 ini kita substitusikan ke sini dan ke sini. Sehingga 2 kali min 1 dikurangi 4 kali min 1 pangkat 2. 2 kali min 1 min 2, min 1 pangkatnya genap, 1 kali 4, 4. Berarti min 2 min 4 sama dengan min 6. Kemudian soal yang nomor 3. Soal nomor 3 yaitu limit X mendekati 4 dari X kuadrat plus 9 per 2X. Nah, dari sini berarti nilai X-nya kita masukkan ke sini dan ini. Nah, berarti 4 kuadrat plus 9 per 2 kali 4. 4 kuadrat 16, 16 ditambah 9, 25 per 2 kali 4. Berapa 2 kali 4? 8. Ini akarnya cuma yang atas ya. Berarti akar 25, 5 per bawahnya 8. Nah, mudah ya. Jadi tinggal nilai X mendekati berapa. Nah, nilai berapanya itu nanti kita nilai X-nya atau nilai C-nya itu tinggal kita substitusikan di sini. Nah, untuk nomor D, limit X mendekati 2 dari 2X kuadrat, berarti 2 pangkat 2 plus 4 kali 2 plus 4 per 3 kali 2 min 2. Sehingga dari sini 4 kali 4 8, 8 tambah 8 ditambah 4, 16 ditambah 4 berapa? 20 per 6 dikurangi 2, 4. 20 dibagi 4 ada 5. Nah, ini selesai. 4 soal contoh. Ini kalau kita masukkan nilai C-nya atau kita substitusikan nilai C-nya ke dalam suatu fungsi X ya. Limit X mendekati C, maka C-nya dimasukkan ke dalam fungsi tersebut. Maka pengerjaannya limit seperti ini. Sekian untuk materi limit hari ini, kita bahas atau kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat ya untuk pertemuan pertama limit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.